Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas beberapa materi. Yang pertama itu ada sejarah filsafat barat pada masa klasik. Dan yang kedua itu perkembangan pada masa patristik. Dan yang terakhir perkembangan pada masa skolastik. Baiklah teman-teman, silahkan simak dengan baik pembahasan kami. Yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah filsafat barat pada masa klasik dan alirannya. Awalnya, ini bermuncul pada abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-5, atau sekitar 500 sampai 600 tahun sebelum Yesus Kristus itu lahir di dunia ini. Filsafat ini pun muncul ketika orang-orang itu mulai memikirkan, mulai mendiskusikan tentang keadaan alam dunia dan lingkungan dan tidak menggantungkan agama untuk mencari jawabannya. Ini dikutip dari kitab Mukhtar Latif yang berjudul Orientasi ke Arah Pemahaman Filsafat Umum yang diterbitkan pada tahun 2014. Pada masa filsafat barat ini, pada masa klasik, itu ada tokoh-tokoh yang terkenal, yaitu yang pertama itu Socrates. Socrates ini mempunyai pemikiran yang melakukan pengamatan itu terhadap hal-hal yang konkret dan beragam corak, akan tetapi dalam unsur yang sama. Dengan demikian, dia mengemukakan konsep bagaimana barang siapa yang memiliki pengertian sejati akan memiliki kebaikan dan keutamaan moral, sehingga menjadi manusia yang sempurna. Dan yang kedua itu ada Plato. Plato itu ialah seorang murid setia dari Socrates. Dia ini memiliki pemikiran untuk menentukan mana yang paling benar, yang mana didapat dari pengetahuan, dan pengetahuan itu yang berasal dari pengalaman, dan ada pengetahuan indra yang benar, dan yang terakhir itu pengetahuan yang didapat dari akal yang tetap. Filsafat barat pada masa klasik itu terdapat aliran-aliran tertentu. Nah, aliran yang pertama itu ialah aliran progresisme. Nah, aliran ini berdiri pada tahun 1918, yang mana berpendapat pengetahuan yang benar pada masa kini itu belum tentu benar di masa yang akan datang. Dengan demikian, aliran ini pun memiliki konsep yang mana didasari oleh kepercayaan atau kemampuan yang wajar yang dapat mengatasi masalah-masalah yang mengancam atau menekan kepada orang lain. Dan yang kedua ini ada aliran esensialisme. Aliran esensialisme ini ada pada zaman Renaissance. Nah, aliran ini ialah aliran pendidikan konservatif yang dirumuskan sebagai suatu kritik-kritik pada tren-tren progresif sekolah, yang biasanya juga disebut dengan education as a cultural conversation. Aliran ini pun berdasarkan nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Yang ketiga ini ialah
aliran Pioneerisme. Aliran Pioneerisme ini ialah hasil pemikiran yang memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk bersikap tegas. Lalu yang terakhir itu ialah aliran Rekonstruksionisme. Ini ialah aliran yang merombak atau menyusun susunan hidup kebudayaan yang bercorak kemodernan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salfa Salsabila akan menjelaskan tentang masa patristik. Apa sih patristik itu? Istilah patristik berasal dari kata Latin patres atau bapa yang artinya pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas atau biasa disebut dengan golongan ahli fikir. Golongan ahli fikir ini tidak semuanya memiliki pemikiran yang sama, tentu saja memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Bagi mereka yang menolak, mereka beranggapan bahwa mereka sudah mempunyai sumber kebenaran, yaitu firman Tuhan, dan tidak dibenarkan mencari sumber kebenaran yang lain, seperti filsafat Yunani. Bagi mereka yang menerimanya, mereka tidak mempersalahkan masalah tersebut. Mereka beranggapan bahwa tidak ada salahnya mempelajari filsafat Yunani seperti metodenya saja atau tata cara berpikirnya, selama itu tidak bertentangan dengan agama. Selanjutnya saya akan membahas tentang periode abad pertengahan masa patristik. Masa patristik dibagi menjadi dua, yaitu patristik Yunani atau patristik Timur dan patristik Barat atau patristik Latin. Agustinus adalah seseorang yang membawa pengaruh besar di abad pertengahan, dan Agustinus menentang aliran skeptisisme atau aliran yang meragukan kebenaran. Filsafat patristik mengalami kemunduran sejak abad 5 hingga abad ke-8. Masa keemasan patristik. Zaman keemasan patristik meliputi Yunani atau Latin yang muncul pada masa yang kurang lebih sama. 3 bapa gereja yang mewakili pemikiran kehidupan pada masa itu adalah Gregorius dari Nazianza, Basilus Agung, dan Gregorius dari Nyssa. Yang paling menonjol dari ketiga orang itu adalah Gregorius Nyssa. Dan pada abad ke-8, masa patristik Yunani berakhir dengan Johannes Damascenus sebagai raja yang menulis karya yang berjudul Sumber Pengetahuan. Sebagaimana karya itu menceritakan seluruh sejarah filsafat pada zaman patristik sebanyak 3 jilid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathan Gustiawan. Saya ingin menjelaskan tentang masa skolastik. Istilah skolastik berasal dari kata sifat, yaitu school, yang mana artinya adalah sekolah. Jadi istilah skolastik ini atau masa skolastik ini adalah suatu masa yang mana beraliran atau mencakup tentang suatu sekolahan. Masa skolastik ini mempunyai 3 periode, yaitu masa awal skolastik, masa puncak skolastik, dan serta masa akhir skolastik. Pada masa skolastik ini ada 7 kesenian bebas yang dipelajari pada masa ini, yang mana terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada trivium dan juga quadrivium. Trivium ini meliputi 3 mata pelajaran, yaitu ilmu bahasa, kemudian retorika, dan yang ketiga adalah dialektika. Dan quadrivium ini terbagi atas 4 mata pelajaran, yaitu ilmu hitung, ilmu ukur, ilmu perbintangan, dan terakhir adalah musik. Perkembangan filsafat skolastik Kristen. Pada abad ke-5 hingga ke-8 Masehi, pemikiran filsafat patristik mengalami pemerosotan. Bahkan sampai dikatakan masa ini adalah masa yang sangat kacau, abad gelap. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena terjadi serangan terhadap Romawi. Maka kerajaan Romawi beserta seluruh peradabannya ikut runtuh pada masa itu. Karena masa ini sangat ricuh, tidak banyak pemikiran filsafat-filsafat yang dapat kita tampilkan pada masa ini. Dengan filsafat skolastik Islam.
istilah skolastik atau masa skolastik ini jarang dipakai oleh orang-orang Islam. Yang paling masyhur itu ada ilmu kalam atau juga filsafat Islam. Para ahli fikir Islam seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, bahkan Ibnu Rushdi sangat berperan penting pada masa ini. Mereka tidak hanya membantu pemikiran filsafat, tetapi dia juga memberi sumbangan kepada bangsa Eropa tentang ilmu pengetahuan yang lainnya. Masa keemasan skolastik. Pada awal masa skolastik, ilmu-ilmu filsafat ini bertumpu pada karya-karya Kristiani. Tetapi mulai masuki abad selanjutnya, banyak karya-karya non-muslim yang mencakup, yang membantu ilmu skolastik ini menjadi masa-masa keemasannya. Apalagi filosof-filosof Islam, ilmu-ilmu Islam yang sangat membantu untuk membuat masa skolastik ini mencapai masa keemasan. Tokoh yang berperan pada masa keemasan skolastik diantaranya adalah Albertus Magnus dan Thomas Aquinas. Masa runtuhnya skolastik atau masa skolastik akhir ini di antara tahun 1300 sampai 1450 Masehi. Apa penyebabnya masa skolastik akhir ini? Karena pada zaman ini sudah malasnya pemikiran filsafati. Mereka sudah malas berpikir sehingga terjadi stagnasi atau kemandekan dalam berpikir. Filsafat Barat abad pertengahan ini adalah suatu abad yang sangat runtuh, yang sangat ricuh, bahkan sampai dikatakan abad gelap. Ada dua masa di zaman ini, yaitu adalah masa patristik dan juga ada masa skolastik. Ingat, masa patristik ini adalah masa di mana kita mengikuti bapak-bapak di gereja atau mengikuti para ketua-ketua di gereja. Sedangkan masa skolastik ini adalah masa yang beraliran seputar kesekolahan, yang mana dari filosof-filosof Islam sangat berbantu, sangat berperan di zaman skolastik ini. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.